Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Novi Kristiani, mahasiswa semester 4, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, dengan NIM 2218041583. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keterampilan berbicara interaktif dengan dosen pengampu Ibu Yudita Susanti, SSMPD. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Kepala Desa Jongkongbulu, Kecamatan Suai, Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu Bapak Wahyudi. Baik Bapak, di sini saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama adalah program kerja Desa Jongkongbulu, apa saja? Terima kasih pada Novi Kristiani ya, dengan NIM 2218041583. Jadi baik, program pemerintahan desa itu biasanya dalam jangka waktu 6 tahun. Dalam program yang telah kami letakkan dalam FKPDes, RPJMDes yang telah kami hampir semua program telah terlaksana. Cuma ada beberapa program yang belum terlaksana seperti revisi adat. Adapun kendala kami belum melaksanakan revisi adat karena untuk adat itu bukan sekedar hanya satu desa, tapi adat itu mencakup beberapa desa dalam satu wilayah. Jadi karena ada beberapa desa yang belum sempat melaksanakan, berarti revisi adat masih kami tunda. Jadi untuk program pemerintah desa, dalam penyelenggaraan pemerintah desa itu ada 5 bidang. Bidang pertama bidang pemerintahan desa, bidang kedua bidang pembangunan, bidang ketiga bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang keempat pemberdayaan masyarakat, yang kelima bidang penanggulangan bencana. Kalau di bidang pemerintahan desa seperti penyusunan, pendataan, pemutakhiran profil desa, di dalamnya ada IDM, MDSKIL, SDGs, CNG, aset, serta pengelolaan administrasi lainnya. Nah, untuk bidang pemerintahan desa yang saya paparkan tadi itu tuh berkelanjutan, setiap tahun pasti dilaksanakan karena menyangkut kegiatan di desa seperti pemrograman, data-data dan lain-lain. Terus untuk bidang pembangunan desa, pendidikan seperti adanya PAUD, seperti adanya posyandu baik bayi balita maupun posyandu untuk lansia. Terus ada juga penanganan stunting, ada juga desa siaga kesehatan, pemeliharaan jalan pemukiman, pemeliharaan jalan usaha tani, pemeliharaan sarana air bersih, pembuatan jembatan dalam usaha tani dan dalam produksi. Nah, saya paparkan dulu untuk pembangunan desa. Jadi yang saya paparkan di sini tadi itu untuk seperti PAUD itu berjalan setiap tahun. Penanganan posyandu balita dan lansia itu juga setiap tahun. Penanganan stunting setiap tahun. Desa siaga kesehatan juga setiap tahun. Pemeliharaan jalan usaha tani itu setiap tahun juga, karena setiap tahun tuh jalan usaha tani itu pasti istilahnya rumputnya tuh pasti menjalar terus. Jadi pemeliharaannya perlu juga setiap tahun. Terus pemeliharaan juga sarana air bersih juga setiap tahun kita laksanakan. Itu kita melihat kondisi air, kalau yang sudah jalan, jadi kita gotong royong ke sana gimana caranya kita memperbaiki pipanya atau apa. Terus pembuatan jembatan jalan usaha tani itu juga setiap tahun. Dalam artian bukan satu jalan itu dibuat setiap tahun, karena di kondisi di wilayah kita Desa Jongkong Hulu, panjang jalan produksi dengan jalan tani yang ada di desa kita hampir belasan 15 kilo. Jadi setiap dusun itu punya sekitar 5 sampai 6 kilo dalam satu dusun tempat kita. Jadi banyak jembatan yang udah kita bikin tahun ini, 2 tahun ke depan tuh harus kita bikin lagi. Jadi jembatan yang sudah kita bikin beberapa tahun lalu mau nama tadinya kita bikin, nanti jembatan yang sudah bikin beberapa tahun yang kemarin tuh mau 2 tahun ke depan kita bikin lagi karena jembatannya sudah rusak. Jadi istilahnya itu berkelanjutan, setiap tahun pasti ada pembuatan pembuatan jembatan, karena kita di sini kan semuanya beladang dan bertani. Jadi jembatan itu merupakan akses utama dalam kita membawa hasil panen kita. Jadi itu kebutuhan pokok dari masyarakat juga. Terus kita kembali kepada bidang pembinaan kemasyarakatan. Bidang pembinaan kemasyarakatan ada lembaga adat, ada kita membina hari besar, ada juga pembinaan pemuda dan olahraga. Seperti contoh kita kemarin kita bangun juga sarana untuk bikin olahraga, lapangan olahraga. Terus untuk bidang pemberdayaan masyarakat ada BUMDes, kegiatan PKK, ada berupa saprodi, pupuk dan herbisida.
Saprodi itu sudah kita laksanakan semenjak di programnya pemerintah, semenjak ada dimasukkan ke dalam Permendagri bahwa setiap desa harus mengadakan untuk ketahanan pangan. Jadi semenjak itu kita melaksanakan pembelian saprodi berupa saprodi, pupuk dan herbisida. Mengingat kita ini semuanya berladang, bertani, berkebun, jadi itu kebutuhan dalam penunjang sarana keberhasilan padi-padi kita sehingga bisa banyak buahnya. Jadi itu berkelanjutan setiap tahun. Terus untuk bidang penanggulangan bencana, yang bidang yang kelima itu berupa BLT. BLT semenjak ada peraturan pemerintah bagi desa supaya melaksanakan BLT, jadi BLT dilaksanakan sampai dengan tahun ini. Jadi semua program yang telah kita laksanakan sebenarnya kalau mau kita paparkan dari tahun 2018 ujung sampai sekarang banyak yang sudah kita kerjakan, dari pembuatan jalan produksi, pembuatan jalan tani, pembuatan balai desa, pembuat serabat beton jalan produksi, banyak hal yang sudah kita kerjakan. Kita kalau kita paparkan satu persatu mungkin terlalu banyak. Jadi intinya yang dari program kerja yang saya buat semenjak saya menjabat yang sudah saya tentukan dalam RPSJMDes itu cuma revisi adat yang belum dilaksanakan. Itu pun keterbatasan kita karena dalam suku Dayak Mayan itu ada dua kecamatan kita termasuk kecamatan Suhaid bersama dengan mereka kecamatan Selimbau. Jadi belum ada titik terang kapan rencana mau revisi adat. Dan ingat revisi adat kita itu terakhir dilaksanakan pada tahun 1995. Jadi udah terlalu lama. Sudah banyak hal yang perlu kita rombak lagi. Mungkin ini saja yang dapat saya paparkan. Silakan kepada saudari Bapi untuk mau apa lagi yang mau ditanyakan. Baik, untuk pertanyaan terakhir, bisa ceritakan sedikit pengalaman Bapak selama menjadi kepala desa? Pengalaman saya menjadi kepala desa tentunya banyak hal yang saya pelajari dalam membangun desa. Dari awalnya saya tidak tahu apa-apa, mungkin sekarang sudah sedikit mengerti bagaimana cara membangun, apa kebutuhan masyarakat sehari-hari, apa menjadi kepentingan masyarakat, dan bagaimana juga kita berinteraksi dengan masyarakat selaku kita pemimpin desa. Karena kalau waktu saya belum jadi kepala desa, saya berinteraksi dengan orang sebenarnya agak gimana, seperti biasa-biasa. Tapi setelah kita itu ada hal tertentu yang harus kita jaga, ada hal tertentu yang kita ambil petik hikmahnya daripada kita berinteraksi dengan masyarakat. Kita lihat seperti apa kebutuhan masyarakat, kita lihat apa yang keinginan mereka dalam menangani masyarakat yang bermacam-macam wataknya. Jadi kita harus bisa membawa suasana gitu. Ya namanya memimpin satu desa itu agak susah karena dalam satu rumah aja bisa otaknya istilahnya pikirannya beda, apalagi yang satu desa. Sementara untuk kepala desa ini benar memang berinteraksi langsung dengan masyarakat, beda dengan dewan meskipun mereka memimpin beberapa kecamatan, perwakilan beberapa kecamatan, tapi mereka tidak turun langsung dengan masyarakat. Jadi interaksi dengan warga itu kurang. Tapi kalau desa itu memang itulah tumpuan untuk berinteraksi dengan masyarakat. Terima kasih.